Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-29. Keluaran pasal ke-29 ini adalah tentang pentabisan Harun dan anak-anaknya, dan juga mengenai korban pagi dan korban petang. Dan kita melihat bagaimana cara imam bekerja atau cara imam membawa umat Tuhan bisa beribadah kepada Tuhan. Ternyata kita mengerti bahwa umat Tuhan perlu diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan itu kudus adanya, sedangkan umat Tuhan, manusia, bangsa Israel, itu penuh dengan dosa. Bagaimana mungkin yang berdosa ini bisa nyambung dengan yang kudus? Maka tidak ada pilihan lain, harus ada korban pendamaian. Di zaman itu, bangsa Israel bisa datang kepada Tuhan melalui korban pendamaian, melalui korban penghapus dosa. Dan caranya adalah Anda bisa baca di dalam ayat yang ke-15. Tetapi haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambil darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya, dan seterusnya. Jadi caranya adalah umat Tuhan harus membawa domba jantan, kemudian Harun sebagai imam akan meletakkan tangannya ke atas domba itu, dan kemudian domba itu disembelih dan darahnya harus disiramkan pada mezbah. Ibu bapak saudara semuanya, ayat ini sebenarnya merupakan tipologi atau merupakan penggambaran tentang apa yang terjadi kemudian untuk penyelamatan dosa umat manusia. Kalau zaman itu mereka bisa berjumpa dengan Tuhan atau bisa menghampiri Tuhan dengan korban penghapus dosa melalui domba jantan, maka di zaman anugerah, di zaman kita sekarang, kita bisa menghampiri Tuhan karena ada juga domba yang dikorbankan, tetapi bukan domba binatang, bukan domba biasa, tetapi adalah Allah sendiri atau anak domba Allah yang kita temukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 dikatakan seperti ini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudara, Yohanes berteriak berseru, Yesus adalah anak domba Allah. Sebelum Yesus bahkan mati di atas kayu salib, Yohanes sudah menyatakan, karena saya tahu ini nubuatan datang daripada Tuhan sendiri, bahwa Yesus itulah anak domba Allah. Jelas sekali ini mengacu pada sebuah korban persembahan. Yesus sendiri yang menjadi anak domba yang disembelih dan dipersembahkan. Yesus mati di atas kayu salib menjadi korban pendamaian yang memperdamaikan antara kita dengan Tuhan. Itu sebabnya ibu bapak saudara semuanya, di dalam Kristus ada pengampunan. Itu sebabnya segala dosa kita sudah dibebaskan, sudah diampuni. Kenapa? Karena ada anak domba Allah yang merelakan dirinya menjadi korban persembahan. Bapak ibu saudara semuanya, itulah yang kita peringati setiap kali kita memperingati Jumat Agung atau Paskah. Kita mengingat kembali Yesus anak domba Allah mati untuk menyelamatkan kita semuanya. Sebab Alkitab memang berkata, kalau tidak ada penumpang darah, tidak ada pengampunan. Bukankah Dia kudus adanya? Dan kita manusia berdosa. Tetapi justru Kristus mengambil jalan itu. Dia memilih meminum cawan penderitaan dan memikul salib itu menjadi anak domba Allah yang disembelih, yang dikorbankan untuk pengampunan dosa kita. Itu sebabnya saya hanya mengingatkan Anda semuanya yang melihat video ini, hargai pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Jangan menyanyiakannya. Bagaimana kita menyanyiakannya? Kalau kita hidup di luar kasih karunia, kalau kita tidak lagi mempercayai Dia, kalau kita bertekun dengan dosa-dosa kita,
Bahkan kita berpikir besok minggu saya mengambil perjamuan Tuhan, itu artinya dosa saya diampuni. Lalu kemudian besoknya kita berbuat dosa lagi. Itu artinya tidak menghargai korban Kristus di atas kayu salib bagi kita. Ingatlah bahwa sesungguhnya kita tidak layak untuk dikasihan, tapi sekarang kita beroleh belas kasihan. Sesungguhnya kita harusnya terkutuk, tapi sekarang kita hidup dalam berkat. Bahkan seharusnya kita hidup dalam kemiskinan, tapi Yesus atau firman yang berkata, Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya. Kita menerima semua yang terbaik oleh karena kita percaya kepada Yesus, anak domba Allah yang mati bagi kita. Hargai pengorbanan Kristus, maka hidup kita tidak akan pernah menjadi sama lagi. Tuhan memberkati.